Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Swijaya dengan NIM 220205602007 dari Fakultas Teknik, Program Studi D4 Teknik Elektronika. Saya akan menjelaskan secara singkat materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Asriyadi, SPD, MPD, dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Materi yang pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Yang kedua, perlunya pendidikan kewarganegaraan. Arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pada historis dalam kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangsaan Nasional karena pada saat itu dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia secara politis. Halaman materi yang kedua, urgensi dan tendensi pendidikan kewarganegaraan. Etimologis, pendidikan berarti usaha sadar untuk terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Terminologis, program yang berintik demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya diproses dan melatih untuk berpikir kritis, analis, bersikap dan bertindak demokratis dan mempersiapkan kehidupan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara historis, PKN Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi penggerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cinta Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada antar sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dengan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Materi yang ketiga, identitas nasional, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika di kehidupan sehari-hari. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas
kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang tiga, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Menurut Tilar 2007, Pancasila yang terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadi Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Permasalahan terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. Materi yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Tantangan pembangunan integrasi, penggunaan sumber historis, sosiologi, dan politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, historis. Ada 3 integrasi dalam sejarah. Yang pertama, modal integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, modal integrasi kolonial. Dan yang ketiga, modal integrasi nasional Indonesia. Yang kedua, sosiologi. Pengenalan integrasi pada masyarakat dilakukan melalui pendidikan. Yang ketiga, politik. Faktor penentu integrasi negara. 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kaku atau lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dinamika integrasi nasional Indonesia. Integrasi bangsa, mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. Integrasi wilayah, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Integrasi nilai, kesempatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Integrasi elit massa, pendekatan pimpinan ke rakyat melalui kegiatan. Integrasi tingkah laku, pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Ya, selanjutnya materi yang kelima, dinamika dan tantangan identitas nasional. Integrasi nasional merupakan proses pemersatuan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi nation bangsa. Jenis-jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan 5, integrasi tingkah laku perilaku integratif. Pengembangan integrasi. Adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Yang keenam, materi yang keenam yaitu konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara Indonesia. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, prosedur, mengubah undang-undang, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Awal proses perubahan undang-undang
Negara Republik 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1983 dan tentang referensi pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia menjadi pegawai perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahap, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002. B. Hal yang terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000. Tidak seluruh dapat dibahas dan diambil putusan. C. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena sehingga mencakup dan berpedoman pada materi rencana yang disepakati sebelumnya. Ya, pertemuan terakhir yaitu pertemuan yang ke-7, Konstitusi Negara Indonesia. Dinamika dan tantangan Konstitusi Negara Indonesia. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, munculnya berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. B. Menghapuskan Doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, HAM, serta memberantaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewarganegaraannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Melakukan perubahan secara bertahap dan sistem dalam 4 kali perubahan, yakni A. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua pada Sidang tahun MPR 2000, tahun 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada Sidang tahun MPR 2002. Ya, cukup sampai di sini saja presentasi materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.